antaranya lagi kita itu minta tolong Tuhan, minta tolong orang tua supaya Allah maha menerima itu. Nah, kalau sudah selesai melewati jalan sulitnya masuk, tentu ia akan kembali menuju ibadah. Kan sesuai Taurat, anak menuju ibadah, sakarnya pengalamannya jadi masuk. Dan masuk awal diarahkan, awal diatur, awal diperlukan. Untuk saudara, awal jangan betul. Nah, sekalinya anak menunaikan ibadah ada lagi penghalang ibadah. Tiba-tiba yang menghadap lagi, nah, mengibadah. Lalu tiba-tiba berbagai rintangan yang melintangi di depannya. Padahal mungkin sudah buatnya ibadah, nafsu kawal juga akan anak berjalan, anak pulang malam. Nah, itu beratnya ibadah memang berat. Nah, ini ibadah itu paling berat sekali. Ayat banyak, berat itu. Yang mana sembahyang lagi, yang mana? Nah, makanya kita merawat itu. Yang menyibukkannya dari maksud ibadah, yang menjadi tujuan beserta mencegahnya dari melalui beribadah sebagaimana seharusnya. Nah, harus beribadah. Maka yang menghalangnya orang. Nah, ini menghalangnya yang tadi nafsu. Ya, itu awalnya nafsu itu maka dunia. Sudah itu kawanan yang ada seirama. Nah, lalu yang berikutnya setan. Apa macam itu? Cuma ada setan. Nah, itu yang menjadinya kelihatan pulang. Nah, lalu kita menuju untuk menyelesaikan itu segala macam awal kita mengambil. Nah, ibadah tapi kalau ada penghalang. Nah, apa penghalangnya? Ini yang bilang. Segala diperhatikan, ternyata rintangan yang menghadap itu ada 4 bulan. 4 bulan yang menghadap itu. Yang menghalang ini adalah kepikiran. Nah, kepikiran. Apa yang menghalang ini? Kepikiran kita adalah apa? Yang pertama masalah kepikiran kan kita berbeda. Nah, kepikirannya apa? Kalau aku berbeda dan tentang kehidupan jodoh, ibadah, ya kan? Nah, orang berani mencari segala macam, dan itu bukan peroleh dari rezekinya. Dalam merusak daripada hati anak dewasa.
kayak apa rezekiku aku pilih aja, kayak pemakanku, kayak minumku, kayak anak buahku, macam-macam. Nah, memang alam pikiran katanya. Nafsu selalu membujuknya dalam masalah rezeki ini. Nah, nafsu kitanya, ya. Katanya aku harus mempunyai rezeki dan apa yang bisa menegakkan diriku. Maka pikiran, ya. Aku harus mempunyai rezeki yang rezeki tadi bisa menegakkan diriku. Sekarang aku sunyi dari dunia, kebutuhan hidup di dunia. Aku perlu kebutuhan hidup, dan aku telah memancingkan diri dari pergaulan masyarakat. Lalu dari mana diriku bisa tegak dan dari mana datangnya rezeki itu? Itu yang jumlahnya. Akibatnya apa? Nah, harus kita mencari rezeki. Karena kayak mana mencari rezeki tadi? Nah, berupa anak berbeda berupa apa? Karena kasih rumah yang sehingga ibadah tak benar. Nah, kayak mengatasi yang pikiran kayak gini. Nah, makanya kita itu aman pada yang mengatakan, maka kita akan mencari dunia sebenarnya. Karena kita sudah yakin bahwa dunia itu sangat rapuh pada dunia. Rapuh itu berat kayak rapuh. Nah, kita kayak itu udah rapuh berat. Itu karena ada cara menghadapi pikiran yang seperti itu. Makanya kita diatur, nah, diatur. Ada masa kita untuk usaha, ada masa kita untuk istirahat, ada masa kita beribadah. Itu diatur mereka. Ya, namun kalau diatur, paling belum terus. Maka kita akan timbul memperbanyak daripada usaha, daripada memperbanyak daripada ibadah kepada Allah. Tapi jelas seperti itu ada. Apalagi merasa ada cukup rezeki tadi itu. Lalu yang kedua, timbul daripada beraneka gerak hati. Nah, ini gerak hati timbul. Kita lihat, timbul gerak hati berupa hal-hal yang ditakuti atau yang diharapkan atau yang dibenci. Nah, kalau kita lainnya was-wasan, was-wasnya orang-orang kita di Indonesia, di negara lain was-was. Nah, ekonomi hancur. Nah, itu was-was. Itu rasa kebutuhan ada, rasa harap ada, rasa berhenti ada, itu semuanya alhamdulillah. Ada fokus lawan ada tahun
ada misalkan kita ini banyak mengurus harta orang. Kita banyak mengurus harta orang. Lalu punya sahabat, kami kalau mau harta orang, kami bertobat. Kami berdagang, menjalankan dengan mudah kami. Orang turun kami, mana ada kami mengurus punya orang. Nah, itu hadis itu mengisahkan kita ini banyak mengurus harta orang, karena ketika kita mati, harta kita yang kita urusnya berbeda kepada ahli waris. Nah, itulah yang dimaksud kita banyak mengurus harta orang. Nah, dan ini kalau kita akan memperhatikan daripada dari hati ini, maka kita akan bingung. Kita bingung, gelisah. Nah, ayo Pak tuh jual. Sementara itu ia tidak tahu apakah yang diinginkannya itu menjadi baik ataukah malah menyebabkan kerusakan dirinya. Sebab akibat di belakang hari merupakan perkara yang sama. Jadi tidaknya banyak mengerjakan sesuatu yang ada tahu terjadi. Contohnya perkara isok. Nah, perkara isok kan kita tidak tahu apa yang bakal terjadi, tidak tahu. Itu belum terjadi. Kita sudah memikirkan ayat-ayatnya. Nah, memikirkan ayat-ayatnya itu sudah mengganggu di dalam berinvestasi. Karena ada banyak keterangan untuk obat daripada yang kita bicarakan. Maka hatinya pun selalu sibuk memikirkan persoalan tersebut. Itu timbul rasa takut, timbul rasa harap. Maka timbul rasa takut. Jadi pupus beribadah adalah memikirkan itu. Padahal kita sebenarnya tapi pikirkan apa? Karena genetik hati itu. Karena boleh jadi ia berakar jerumus dalam kerusakan di kemudian hari. Memang itu terjadinya. Ini dua macam. Pertama masalah kuping, yang kedua dari hati. Nah yang ketiga bermacam bencana dan malapetaka. Ini angkat berbeda-beda, bencana dan malapetaka. Yang senantiasa ia hadapi di sekitarnya. Itu pasti dekat. Bencana malapetaka itu pasti dekat. Mau kada siang malam, kada malam siang. Nah, ini pasti terjadi kalau kita menahan dengan nolak-nolaknya atau pasti terjadi. Contohnya kita sakit. Nah, itu tidak hanya orang dari keadaan yang alami, nah dari ini itu menyebabkan amal orang kita akan mengajar. Maka ini meninggalkan ibadah kepada Allah. Rasa
Rasulullah bangkat batis ibadah kepada duit. Kenapa itu? Nah, ayat pada dari presiden tetap ibadah kepada diri. Namun kita dari sedikit itu menghalang ibadah. Malahan orang yang sukses karena musibah ini malah bertambah di ibadah kepada Allah. Nah, ayo orang berhari ya. Lampu ada, lampu listrik ada, lampu colok ada, nah hiburan ada, nah listrik ada, mandi mobilnya ada, mesin ada, tapi mereka itu ibadahnya tetap. Nah, kalau meninggalkan ibadah mereka itu walaupun di dalam tekanan ekonomi tetap beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Yang senantiasa ia hadapi di sekitarnya, lebih-lebih lagi ia sudah berani menempatkan dirinya memang dari orang banyak, memerangi syaitan dan melawan ajakan nafsu. Banyak sekali keadaannya yang ia rasakan menghalanginya banyak kepayahan yang ia tanggungkan, banyak kesusahan dan keresahan yang melintang di depannya, banyak bencana yang menyusulnya. Ini makna ibadah itu kita akan sadar sampai tak. Nah, cuma kalau orang yang bertahan sukses itu. Contohnya wali sallallahu Allah nalanya itu bin Adham. Tuhan sudah lalu meninggalkan dari tata kerajaannya tulang melekat yang untuk ilmu tanpa ada sanggup. Nah, ya, ini memang orang-orang yang kuat. Namun orang yang tidak kuat kalau tak kuat. Nah, contohnya dari orang mampu ilmu, kuitan ada, kuitan makin ada, buat kuitan ini kalau kan ada, adik ada. Nah, kalau ini itu memikirkan mengepetaka bencana yang dipikirkan, hampir tak boleh. Mungkin itu lalu anak mencari. Nah, kalau butuh mencari, dapat beli anak kawin. Hampir nanti. Nah, yang harus sabar ya kita. Apalagi kita menuntut ilmu ini banyak dari perubahan. Yang cara sebab orang menuntut ilmu pada tadi dihilangkan terasing, terjauhi dari masyarakat. Karena orang ilmu kalau setiap begini, orang akan berkata lawan cahaya itu orang berduit. Nah, besok aja panggil di dalam Nabi Nuh alaihissalam itu banyak daripada pembangkang orang kafir itu di antara mereka itu memang orang itu
kecil, dua pangkat, raja, ya. Nah ini yang menantang. Nah sedangkan yang mengikut kalangan ini orang-orang kebawahan, tukang tenun, tukang jahit, tukang tambal sepatu, tukang tambal apa namanya itu, tukang dari uang yang merandah. Nah padahal kalau kita lihat yang sukses itu yang banyak daripada mengikut daripada nabi-nabi. Nah itu orang-orang itu. Nah ini orang itu sadar. Lalu yang keempat, nah hati kita bisa gelisah di dalam ibadah berbagai ketentuan Allah Ta'ala. Nah, ya. Ketentuan yang manis dan ketentuan yang pahit. Nah itu qadar takdir Tuhannya yang ia alami satu persatu. Itu mesti pada berganti. Kadang-kadang yang manis dapat, kadang-kadang yang pahit. Kadang-kadang nyaman, kadang-kadang sakit. Itu ketentuan Tuhan. Ini bisa menghalangi ibadah. Nah saudara itu padahal nafsu selalu memperlihatkan kebahagiaannya, padahal nafsu selalu memperlihatkan kebenciannya dan bersegera membuat fitnah. Nah, ini kalau nafsu itu yang nyaman doang, ini kan mau yang susah banget. Padahal yang susah itu yang proses. Orang yang dapat berhasil itu kebanyakannya daripada yang susah. Anak nyaman itu susah dulu. Tapi nanti kalau mau di sini hamba tersebut menghadapi namanya akabatul awalid. Ini tingkatan yang atas, penghalang jalan yang didatangkan kemudian. Awal ini didatangkan kemudian. Sesudah kita hidup ibadah, lalu timbul pikirannya apa macam? Masalah rezeki timbul di hati, masalah gaya hati timbul, masalah memikirkan rencana alam timbul, lalu bagaimana ketentuan Tuhan. Itu disebut akabatul awalid. Jalan rumit berupa rintangan yang datang kemudian. Namun kalau dihadapi tetap keundur di dalam ibadah beribadah Allah. Untuk mengatasi 4 rintangan itu, yang 4 tadi, ia membutuhkan 4 perkara, yaitu pertama tawakal Allah. Ini menghilangkan daripada rezeki. Pikiran masalah rezeki, kaifa rezekiku, kaifa keadaan anak buahku, kaifa macam-macam masalah rezeki. Nah, timbul obatnya yaitu tawakal Allah. Nah, apa artinya? Bersandar kepada Allah Ta'ala dalam menghadapi rintangan berupa rezeki. Nah, rezeki itu kita asal sama Tuhan. Ya. Kalau kita menanam benih, itu insya Allah rumput dapat. Tapi kalau kita menanam rumput, jangan harap
tumbuh benih. Artinya kalau kita tahu Allah Ta'ala masalah rezeki, Allah yang mengatur rezeki kita. Karena khawatir ada rezekinya, asal mau usaha rezekinya. Di antara usaha ikhtiar ini kita cuma usaha ikhtiar, cuma niat dia sangat depan. Nah, yang lain. Jadi kalau kita melihat keadaan ulama-ulama itu nanti rezekinya. Contohnya yang para kita di sini yaitu sampah. Yaitu sampah itu baik anak di dunia atau di buruk. Nah, mulai sedikit itu sampai sedikit meninggal sampai hari ini. Nah, ada rezekinya Pak. Rezeki daripada keturunan sedikit ada. Nah, jadi masalah rezeki ini sebenarnya kita bersandar kepada Allah Ta'ala. Yang sangat penting itu kita menjalankan perintah Allah. Itu yang sangat penting. Lalu masalah rezeki kita serahkan kepada Tuhan. Itu yang sebenarnya ada kebanyakan manusia itu masalah yang dijamin Allah kita ragu. Sedangkan apa yang disuruh Allah kita tinggalkan. Nah, ini yang kebanyakan manusia seperti itu. Masalah rezeki kan wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut wa tawakkal 'ala Allah yang ada mati. Jadi orang yang bertawakal ini kadang menyandarkan daripada usaha dia, kadang menyandarkan daripada toko, kebun, dagangan, tetap bersandar kepada Allah Ta'ala. Lalu untuk apa usaha ikhtiar? Usaha ikhtiar ini untuk menambah pahala. Jadi kita tetap usaha ikhtiar, hati kita tetap tawakal kepada Tuhan. Di dalam kita usaha ikhtiar ini nikmat Tuhan berpahala. Jadi tetap Tuhan. Jadi kalau gelisah ibadah kita tetap, hati kita ada gelisah. Ini yang kita cari kayak gitu. Karena jadi kalau kita kali tahu kalau Tuhan, walaupun kita beribadah juga, hati kita tetap gelisah. Jadi kan ada lagi yang manfaat ataupun faedah daripada ibadah kita. Kalau hati kita menyebabkan gelisah masalah kita. Ini yang pertama, perintahkan daripada kalau tahu itu. Lalu yang kedua, pasrah. Artinya takwid sepenuhnya kepada Allah mengenai apa yang dikhawatirkan, apa yang ada timbul di geledek hati. Kan hati kita itu bergejolak, bergeledek kita kayak apa. Nah, kayak apa anakmu, kayak apa dirimu, kayak apa. Kita punya kepikiran kayak apa. Banyak kepikiran kayak apa. Aku sudah doa, aku dulu sudah kayak apa anakku. Nah, kalau kayaknya mencari, nah, kepikiran apa. Kayak kayaknya menghadapi hidup. Nah, dari hari hidup sudah sakit, kayak apa akan datang.
Tapi itu dia dari hati itu. Ya. Nah, itu kayak obatnya pasrah sepenuhnya kepada Allah. Artinya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya pasrah. Dari hati seperti ini pasrahkan sesuatu. Allah yang menjaganya, Allah yang memperhatikannya. Nah, ada kisah saya cerita. Dia di sini bini itu bininya itu betiannya betian kanan, lalu dengan tulang kakinya tulang musafir, dan di dalamnya musafir ini dia berkata, ya Allah, aku serahkan anakku ini yang ada dalam perut ibunya ini kepada Engkau. Serahkan apa ini? Lalu kondisi istrinya tadi meninggal dunia, ya, lalu dikubur lawan paut di dalam pautnya pada anak. Nah, jadi suaminya datang, lalu mencari dirinya, ujarnya meninggal. Nah kayak pak anaknya pun meninggal juga sudah. Jadi ini berkeyakinan, ini sudah menyerahkan kepada Allah Taala, anak itu kan mati pada keyakinannya. Nah, lalu kayak begininya, bukan keluarannya sekali berkata hidup anaknya dalam surga. Nah, hidup anaknya dalam surga. Lalu yang ada bisikan orang yang kata-kata, andai kata engkau menyerahkan istrimu itu dua, maka istrimu pun kami pada bahagia. Tapi engkau menyerahkan anak, maka anak akan berbahagia. Nah, ini persoalan. Ini nomor 2. Lalu yang nomor 3, menghadapi bala musibah, kayak caranya supaya kita tetap tanam di dalam ibadah itu sabar. Nah, berkenaan dengan datangnya berbagai bencana. Itu kita sabar juga. Inilah ketahanan kita sabar juga. Andai katanya di Jawa ini minyak ada energi ada gas ada, kayak pakai gas itu, nah sama tuh, jadi banyak tuh, nah ini kan bisa utang, nah ini bisa aja, karena dia pakai apa, nah ini kan disuruh mencari. Termasuk apakah mana dari mana anak tadi sudah menjadi orang mana menjadi. Nah itu sabar tuh, sabar. Nah sabar ini diartikan bukan ini apa? Sabar ini artinya mencari solusi. Itu sabar atau bukan dia tidak itu. Misalnya kita anak sakit gede, sabar kita, tapi udah, itu sabar tak, sabar waktu dia saat ini, karena ada yang mati sabar itu, dia itu untuk ada dalam hati ini, itu sabar. Nah usaha mencari cara untuk hilang